أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, saya akan membacakan terjemah daripada surah Al-Ma'un yang tadi telah dibacakan oleh Ustaz Yayan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, pembina Majelis YPPI Jago Tapok, Om Jainal juga beserta keluarga beliau, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan lahir dan batin, dan selalu senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga al-mukarram al-mutaram yang sama-sama kita hormati, pembimbing Majelis YPPI Jago Tapok, Om Irwan, yang semoga beliau juga beserta keluarga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dilimpahi rahmat, keberkahan, keagungan, kemuliaan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga asisten pembimbing Mas Inok dan juga Bang Kelly, yang Bang Kelly mungkin tadi saya WA katanya lagi kurang sehat, pinggangnya lagi kerasa sakit. Ya, kita doakan semoga segera diberi kesembuhan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat berkumpul lagi bersama kita semua. Juga para pengurus Majelis YPPI Jago Tapok, termasuk Dewan Asatidz, baik Ustadz Juarsa, Ustadz Yayan, dan juga koordinator Ustadz Bang Aris. Dan juga tak lupa yang sama-sama kita hormati pula Kang Bani, Om Hendra, dan juga Mas Yono, Kang Fahmi, Aa Mul, semua yang hadirin wal hadirat, para ikhwan, para akhwat, yang semoga kita semua yang hadir senantiasa selalu dipandang oleh Gusti Allah dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang tadi dibacakan Ustadz Yayan surat Al-Ma'un, ya. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna, yang termasuk surat Makkiyah. Yang kita tahu surat Makkiyah dan surat Madaniyah itu maknanya, kalau surah Makkiyah berarti surah yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Kalau surah Madaniyah, surah yang diturunkan setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Karena ada surat yang diturunkan di Mekah tapi disebut surat Madaniyah. Ya, makanya keterangan atau maksud dari surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Dan itu ada
sab'u ayatin, ada 7 ayat. Dan dalam surah tersebut menjelaskan tentang ciri tanda orang-orang yang mendustakan agama, ya, ad-din. Aro'aita, tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mengetahui. Nah, di situ ada bentuk pertanyaan istifham. A-nya di situ huruf istifham. Apakah? Bentuk pertanyaan dari firman Allah ini adalah suatu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ketika Allah bertanya, Allah tidak butuh jawaban. Artinya apa? Suatu ungkapan kalimat yang justru ketika Allah menggunakan kata tanya atau istifham, itu kalimat setelahnya adalah suatu kalimat yang harus kita perhatikan lebih khusus, ya, karena ya Ustadz Yayan kalau baca surat nih emang kadang suka yang apa ya, maknanya tuh iya dibilang berat, ya begitulah. Seperti surat Al-Maun ini menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Tuh, ad-din. Emang kata ad-din ini dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Ya, walaupun katanya sama dinun, cuma maknanya bermacam-macam dalam beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena dari segi bahasa sendiri, kata dinun itu dari dana ya dinu, yaitu merupakan kalimat fi'il muta'addi binafsih. Ada yang diartikan al-jaza, artinya pembalasan. Maliki yaumiddin, ya, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan, bimakna al-jaza, pembalasan. Ada yang disisipi dengan huruf jar, karena dalam bahasa Arab satu kata itu berbeda, kata setelahnya huruf jarnya itu maknanya pun beda. Kalau dana yadinu setelahnya huruf jar berupa lam, itu maknanya apa, taat atau tunduk. Sama din juga. Beda lagi kalau setelahnya huruf jarnya berupa ba misalnya. Nah, itu maknanya tamassaka, artinya berpegang teguh. Itulah bahasa Arab. Contoh lain, rogiba, ada keterangan hadis, man rogiba an sunnati falaysa minni. Nah, kata rogiba kalau ketemunya huruf an itu artinya benci. Kalau rogiba ketemu setelahnya huruf fi, misalnya rogibtu fik, itu artinya sebaliknya, senang, suka. Ya, padahal dari rogiba doang tuh. Rogibaan benci, rogiba fi suka. Nah, begitupun kata ad-din. Sini diartikan orang-orang yang mendustakan agama. Kamu tahu nggak ciri-cirinya kayak apa? Nah, makanya aro'aita, tadi itu huruf istifham. Itu kalau ketemu alif lagi setelahnya, itu dibacanya panjang. Kalau dalam ilmu tajwid disebut mad farqi atau mad farku. Makanya dalam takbir menyebut lafaz Allah itu nggak boleh kita memanjangkan a-nya. Contoh Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Jadi a di situ dalam lafzul jalalah harus dipendekkan langsung Allah gitu. Nggak boleh kita dalam takbir Allah. Kenapa nggak boleh? Karena dalam panjangnya a di situ seakan-akan menyimpan
a yang lain. Jadi mad farku tuh bertemunya dua hamzah. Yang satu hamzah istifham, satu hamzah wasol dengan alif lam ma'rifat. Nah, karena bertemu dua hamzah ini akhirnya disatukan. Tandanya apa? A-nya dibaca panjang. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha besar. Tapi kalau Allah, apakah Allah Maha besar? Nah, menyimpan pertanyaan. Ya. Jadi A-nya nggak boleh dipanjangin Allah. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang A-nya panjang. Nah itu. Cirinya yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Yang jelas-jelas Kanjeng Nabi memberikan keutamaan yang begitu tinggi, kemuliaan yang begitu luar biasa bagi mereka yang mau merawat, menyantuni daripada anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa syara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Jadi saya, kata Kanjeng Nabi, dan orang-orang yang mau ngurusin anak yatim fil jannah di dalam surga. Hakada wa asyara bisababati wal wusta. Beliau mengisyaratkan dengan dua jari, as-sababa wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah, dan sambil menggerak-gerakkan kedua jari ini. Artinya apa? Dekat kedudukannya, dekat makomnya dengan Kanjeng Nabi bagi orang-orang yang mau mengurusi anak yatim, peduli sama anak yatim. Yang kedua cirinya wala ya'uddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, dengan kelebihan harta yang Allah berikan justru membuatnya tertahan, menahan daripada sifat memberi. Karena dalam ilmu tasawuf emang nggak ada bab-bab bakhil, pelit, itu nggak ada. Yang ada apa? Bab toma. Toma itu apa? Rakus, serakah. Semakin banyak hartanya semakin rakus, semakin serakah. Ya banyaklah kisah-kisah yang kita tahu, seperti Korun, apalagi siapa lagi? Sa'labah yang sering kita bahas. Nah, ketika harta sudah banyak, merasa dirinya sudah kaya lah, ya justru menahan, menggenggam hartanya, dan dia enggan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, ini alhamdulillah presiden kita yang sekarang ada program apa? Makan gratis ya. Ya alhamdulillah. Ya ini karena salah satu yang mendukung, mendorong daripada program tersebut ya mungkin ini. Wallahu alam ya, kalau beliau dasarnya ini atau bukan, cuma sesuai lah memberi makan. Ya karena Islam itu mudah. Ketika ditanya Islam itu apa sih? Ya it'am, memberi makan. Simple. Islam itu mudah. Tapi jangan, nah Islam itu gampang tapi jangan ngegampangin. Ya kayak kita batal wudhu, ya batal wudhu. Batal wudhu diantaranya apa? Kentut misalnya. Kita kentut 5 kali, wudhunya sekali apa 5 kali? Sekali kan? Habis wudhu kita kentut 5 kali nih. Petrot sampai 5 kali. Lah itu wudhunya cuma cukup sekali. Kan begitu. Ya gampang lah, mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu
mudah. Tidak memberi makan, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, itu ayat 1 sampai 3. Nah, ayat yang keempat ini seakan-akan apa? Terpisah, fawailun, maka celakalah. Wow. Dari yang pertama menjelaskan siapa yang menghardik anak yatim, siapa yang tidak peduli memberi makan kepada orang miskin, maka dialah orang yang mendustakan agama. Dilanjutkan di ayat keempat, celakalah orang-orang yang sholat. Lah kok tiba-tiba ngebahas tentang sholat? Makanya di situ ada fa-nya, fawailul. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Siapa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, kalau dalam kitab tafsir Jalalain, makna sahun artinya ghafilun, yuakhiruna an waqtiha, lalai, yaitu meremehkan, menggampangkan, sehingga mengakhirkan, mepet ya waktu untuk mengerjakan sholat. Masih ajan, belum qomat, masih Fatihah itu kayak, masih rakaat pertama, masih rakaat kedua, terus masih jam 1, masih jam 2, masih setengah 3 gitu kan misalnya, terus sampai kelar, sampai habis waktunya, sampai isya, lalai dalam sholatnya. Itu yang pertama. Lah ini termasuk min alamatil munafikin, ya, termasuk ciri-ciri orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ketika bareng sholat, mereka ikut sholat, cuma di dalam kesendiriannya, kalau nggak ada orang, dia nggak ya, mudah-mudahanlah Gusti Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari sifat-sifat munafik. Dan ciri orang-orang munafik itu berat di dalam mengerjakan sholat isya dan subuh. Ada 2 sholat yang sangat amat berat dikerjakan oleh orang-orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Celaka orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya, yang ketika sholat masih membawa perkara-perkara dunia misalnya. Berat nih Om bahas gini Om, soalnya saya belum ini juga ini. Tapi nggak apa-apa lah, masih belajar ya. Semoga Gusti Allah memaklumi lah. Oh iya, dia mah lagi belajar, nggak apa-apa. Ya namanya sholat kan kemarin udah panjang lebar lah, malam beberapa pertemuan yang lalu Om Irwan juga menjelaskan, Om Jainal juga sama. Kalau udah sholat mah udah, termasuk Om Dom ya, yang mengisyaratkan dengan jari ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau udah sholat mah udah, tinggalin perkara dunia, fokus menghadap Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, ngangkat tangan. Artinya apa? Angkat semua urusan dunia, angkat semua masalah-masalah hidup, lepaskan, pasrahkan. Angkat tangan kan berarti nyerah kan? Angkat tangan nyerah. Ya. Kalau polisi nangkap maling, nangkap penjahat kan suruh ngapain? Angkat tangan kan? Ayo, angkat tangan. Berarti harusnya kita udah serah pasrah kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kalau belum pasrah serah ya gimana ya? Ya kayak malam minggu, malam apa ya? Iya, malam minggu kemarin.
Itu saya mau berangkat ke Cibitung. Ya, mau berangkat ke Cibitung, ada pengajian. Tumben-tumbenan itu jalan macetnya luar biasa. Biasanya macet, cuma ya nggak seperti itu gitu, parah macetnya. Baru keluar rumah, baru berapa meter udah nggak bisa jalan, naik motor aja udah nggak bisa jalan. Oh, di situ kan perang tuh. Waduh, macet begini, bisa nggak keburu ini, nggak kekejar ini pengajian gini-gini. Wah, udah perang sendiri. Ngeliat mobil kita salahin. Ini gara-gara mobil, oh no, gitu kan ngomong sendiri ya. Mobil gede ngapain lewat sini, jadi macet kan begini, wah macem-macem udah. Itu selama apa namanya gerendengan ya, bahasa Tambunnya gerendengan, bahasa Sundanya apa? Ukulutus. Ukulutus. Iya, selama ukulutus tuh pikiran begitu. Itu macet, bener-bener macet, itu parah udah. Sampai udah nggak bakal kekejar lah pengajian tuh. Bener-bener parah. Kanan kiri macet. Sampai akhirnya ketemu, wah Allah, kita pasrah. Jadi di situ tuh lupa pasrah, udah lupa. Yang ada di pikiran gimana caranya saya biar cepat nyampe, nggak ketinggalan pengajian. Ya ngisi, ada jadwal pengajian, ngisi pengajian. Nah di situ, wah Allah, udah waktunya kita pasrah, gitu kan. Kalau emang telat, nggak keburu, ya udah, emang udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain coba? Jalan udah nggak ada lagi, emang di situ doang. Putar balik sebelah kanan juga macet. Nah di saat pasrah, ya Allah, udah pasrah. Emang keadaannya seperti ini, saya terima, saya ridho. Seandainya nggak keburu pun nggak apa-apa. Seandainya nggak kekejar pun nggak apa-apa. Nah ketika udah pasrah begitu tuh udah kan begitu biasanya ya. Kalau udah tarik napas panjang itu udah pasrah udah. Udah pikiran yang tadi tuh nyalain mobil begini macam-macam takut telat, wah udah buang semuanya udah. Itu nggak sampai 5 menit, 3 menit juga nggak sampai, tiba-tiba jalan. Yang tadinya macet parah jalan dikit sampai akhirnya plompong apa bahasanya? Molompong. Sampai akhirnya itu jalan molompong, yang tadinya macet parah molompong. Sampai di jalan tuh saya mikir, ini jalan kagak ada orang pisan. Motor mobil kagak ada, tumben-tumbenan. Namanya jalan nggak mungkin lah motor mobil nggak ada kan, apalagi maghrib. Ini bener-bener nggak ada, ini mobil motor pada kemana? Kata saya. Yaitu namanya angkat tangan ya, dalam suatu kondisi yang memang kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita angkat tangan, udah pasrah Gusti, mau telat-telat dah, nggak keburu juga nggak apa-apa, udah emang keadaannya begini. Tapi justru jadi melompong ya kan, bahasanya kalau kita udah angkat tangan Allah yang akan turun. Itu bahasa saya Pak Jun ya, dari takbir aja udah maknanya sudah banyak. Tapi yang di sini yang disinggung adalah tentang lalainya kita terhadap sholat. Ya ketika kita sholat masih banyak bawaan, masih banyak apa ya, masalah-masalah yang kita bawalah. Alladzina hum yura'un, mereka orang-orang yang riya, pamer. Ya, ingin dianggap baik sholatnya, dianggap khusyuk sholatnya. Karena dulu ada kisah kan, ada sahabat tuh takjub tuh apa? Kagum. Salut bahasa kita mah. Salut sama seseorang yang lagi menjalankan sholat. Sahabat-sahabat salut sama dia nih. Wah luar biasa nih orang nih. Sampai kedengeran lah sama Kanjeng Nabi. Ngapa sih? Itu ya Rasulullah, ada orang luar biasa ibadahnya. Oh pokoknya kita salut sama dia dah. Mana orangnya? Diajak Kanjeng Nabi, orangnya lagi sholat. Ya orangnya lagi sholat. Tapi komennya Kanjeng Nabi justru berbalik. Kamu salut sama dia? Iya Kanjeng Nabi, kami salut sama dia, ibadahnya luar biasa. Tapi kata Kanjeng Nabi apa? Justru dari dia, keturunan dia nanti yang akan menghancurkan ini agama.
Muncul tanduk-tanduk setan tuh dari dia. Tuh kata Kanjeng Nabi. Ya, wailun. Justru dari dia. Artinya apa? Maknanya apa? Ya, untuk sholat kita introspeksi masing-masing lah, gimana sholat kita, apakah benar-benar sudah ikhlas karena Allah atau memang ada muatan-muatan khusus yang kayak minggu kemarin kita bahas. Perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Saya udah sholat tapi kok masih begini baik. Ono tetangga sholat kagak apa kagak, hidupnya makin kaya makin makmur, kan begitu. Itu namanya gagal paham. Orang yang pamer ria bukan hanya dalam sholat dan lain sebagainya, ibadah yang lain pun kalau disertai dengan ria maka akan sia-sia. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah dari memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, mampu untuk membantu tapi tidak mau membantu, mampu meminjamkan barang-barang yang berguna bermanfaat untuk umum tapi dia tidak mau meminjamkan atau memberikan barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ya, itulah surah Al-Maun yang isinya mungkin apa ya, bikin tarik napas lah. Ayo gitu dah ya, bikin tarik napas. Ya udah, itu aja lah, berat saya jelasin ini biar nanti Om Irwan lah yang lanjutin. Ya, mudah-mudahan kita semua yang sami hadir diampuni segala dosa perdosaan kita, diberi taufik pertolongan oleh Gusti Allah dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati yang dapat menurunkan murkanya Allah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan sifat-sifat yang dan perilaku yang dapat menurunkan rahmat dan kasih sayangnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.